Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kurang semangat. Bagaimana kabarnya? Tunggu pagi harus semangat. Dan sebelum mulai pembelajaran, sampah yang di bawah meja, baju yang belum masuk, tolong dimasukkan, dirapikan bajunya biar pembelajaran kita kondusif. Nah, ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fajar, Bu. Fajar, Muhammad Fajar. Iya, Bu. Mana? Sakit, Bu. Sakit berapa hari? 2, Bu. 2 hari berarti kalau besoknya tidak masuk kita jemput dan kita doakan agar Fajar cepat sembuh. Dan Ibu ada motivasi hari ini. Kita dilihat ya. Silakan ditonton.
Suatu saat nanti, kamu mencari semangat dan mudah pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktu melakukan hal-hal yang tidak berguna. Itu pun bisa berubah. Namun, semua tergantung pada kita yang bilang. Nah, dari video motivasi tadi, apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Saya Bu, Ya, Anda? dari video yang telah ditayangkan bahwa menunda-nunda pekerjaan adalah hal yang dapat membawa dampak yang buruk Bu. Terus kita sebagai seorang pelajar ada baiknya untuk tidak menunda-nunda tugas yang telah diberikan kepada kita oleh guru. Karena ketika kita menunda pekerjaan atau belajar, nanti akhirnya kita akan menyesal di kemudian hari Bu. Iya. Dari motivasi tersebut, kita tidak boleh menunda-nunda suatu pekerjaan. Ingin sukses? Ingin sukses? Maka dari itu tidak boleh menunda-nunda pekerjaan dan belajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ya, pengertian ciri-ciri laporan hasil observasi. Nah, siapa masih ingat tentang pengertian observasi? Ayo, ya Suci. Laporan hasil observasi adalah tulisan yang berisi hasil pengamatan atau observasi terhadap suatu objek, peristiwa, dan fenomena. Siapa yang bisa lagi? Saya Bu. Ya, Amanda. Teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya memuat bentuk interaksi sosial untuk mendapatkan kesepakatan dan pihak-pihak yang berkaitan. Ya. Ada lagi? Masih ingat dengan ciri-cirinya? Ciri-cirinya bersifat objektif. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang apa? Struktur dari laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita mempelajari tentang strukturnya, Ibu akan melakukan ice breathing terlebih dahulu. Silakan berdiri nggak apa. Dan ice breathingnya adalah tepuk P5 project penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ya, bisa? Bisa. Ya, 1, 2, 3, tepuk P5 project penguatan profil pelajar
Nah, dari video yang ibu tayangkan ini, apa kaitannya dengan pembelajaran kita? Ayo. Ya, observasi tentang bagian-bagian dari pohon kelapa
Apa Bu? Ya, pertama dari bagian paling bawah yaitu akar, kemudian batang, daun, dan buahnya Bu. Dari video yang ditayangkan ini kita dapat menganalisis struktur dari laporan hasil observasi. Kita amati dulu apa pernyataan ilmunya, apa bagian deskripsi bagiannya apa, ya kan? Tadi sudah dijelaskan di video itu bagiannya adalah buah, lagi batang, atau lagi daun. Nah, bagian dari manfaatnya dari kelapa itu apa? Bisa sabunnya bisa dijadikan perhiasan. Itu apalagi buahnya bisa dijadikan untuk obat, santan. Nah, ya. Nah, dari video ini adakah yang bertanya? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu akan memberi udah bentuk kelompok ya. Kemarin udah bentuk kelompoknya. Nah, di sini ada media ibu. Silahkan ketua kelompoknya berdiri, silahkan diambil kita apa namanya? Komplain ya. Nah, silahkan ketua kelompoknya. Maju sini, Bapak. Tanya adalah ibu, silakan lihat, silakan sini. Teman-teman, silakan diambil. Satu lagi. Musik. Udah. Silakan. Nah, dari amplop tersebut silakan kelompok satu apa namanya? Tentang sampah. Coba dibaca lagi. Kelompok satu dapatnya apa? Observasi tentang sampah, peristiwa, fenomena yang terjadi. Kelompok dua, Observasi hewan sapi. observasi tentang hewan, misalnya sapi. Dan kelompok tiga apa? Observasi tentang buah ciptaan Bu. Tumbuhan berarti ya. Nah, kelompok tiga tentang tumbuhan apa? Buah ciptaan. Dan ibu ada RKPD-nya. Kok satu. Ini RKPD-nya. Kelompok dua. Ini. Ini. Kelompok dua. Kemarin baru sudah ibu suruh bawa HP. Boleh dikeluarkan HP-nya. Keluarkan HP. Nah, aku akan menjelaskan tempat kerja KPD. Oke. Nah, di depan ini ada petunjuk dari melakukan tugasnya. Oke, yang pertama ada judulnya, tujuan pembelajarannya apa. Tadi sudah kita lihat ya, tujuannya adalah siswa dapat menganalisis struktur. Oke, ya. Kedua baru presentasi. Nah, judulnya adalah teks laporan hasil observasi. Di sini ada langkah-langkahnya untuk melihat ini ya. Ini di sini ada ini. Ya. Jadi ada pertanyaan lagi ya kan?
lainnya. Jadi bukan minyak. Ya, itu bukan. Silakan dianalisis. Kita pakai videonya. Coba cari videonya. Ini udah dilihat. Edit videonya, analisis strukturnya. Boleh dibesar juga. Satu ya. Videonya. Kalau di mati ya, yang mati benar-benar.
Ya, terus ya, sedikit lagi. Udah siap nih kelompoknya? Sampai instruksi dua buka buka ya. Gimana dia? Dia mana? Simpulnya lagi ya. Yang ini? Siap.
Ya. Sudah cek semua? Nah, kita screening terlebih dahulu aja ya. Ya, Bu. Silakan berdiri. Belum ya, screeningnya adalah tepuk fokus, oke? Tepuk fokus. Tepuk satunya yes, tepuk duanya oke, tepuk tiga semangat, tepuk empatnya konsentrasi, dan tepuk lima siap belajar. Nah, baiklah, 1, 2, 3, tepuk konsentrasi. Siap diskusi. Siap presentasi. Ya, untuk kelompok silakan maju lagi. Pak, maju lagi. Keluar kelompok. Ini mau digunting atau langsung cabut? Langsung cabut. Oke, boleh. 1, 2, 3. Dah, silakan dibuka. Siapa yang maju terlebih dahulu? Kenapa? Berarti dia dari nomor 2 maju duluan ya. Nomor 3 maju duluan. Yang nomor 2-nya? Kelompok 1 berarti nanti setelah kelompok 3 presentasi berarti selanjutnya kelompok 2 dan terakhir kelompok. Dan silakan kelompok berapa 3? Silakan di depan. Dan kalau misalnya kelompok lain, kelompok 2, 3, 1 mau pakai apa? Media, spidol boleh, pinjam pakai komuk ibu boleh, pakai spidol juga boleh, di spidolnya silakan. Terima kasih. Kalau mau ada yang ditampilkan, silakan pakai komuk ibu ya. Bu, apakah kami boleh menanyakan video melalui kelompok? Boleh, silakan dikirim aja linknya ke WhatsApp. Kelompok berapa? Kelompok 3. Udah masuk ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Iya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 siap mempresentasikan mengenai observasi tentang tumbuhan buah cimpukan. Sebelum itu, kami mempunyai yel-yel dari kelompok 3. Siapa kita? Kelompok 3. Siapa kita? Kelompok 3. Kelompok 3 siap belajar. Oke teman-teman, untuk itu kami di sini akan membacakan mengenai yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi mengenai buah cimpukan. Kemudian yang kedua adalah mengenai
silakan bertanya kepada kami, maka akan kami jawab. Sebelum kami membacakan hasil observasi, kami akan menayangkan video mengenai tumbuhan buah ciplukan. Ciplukan bisa disampulkan adalah tumbuhan yang termasuk dalam keluarga Solanaceae. Ciri-ciri pohon ciplukan: 1. Buah berbentuk bulat. Buah ciplukan adalah buah berbentuk bulat kecil, biasanya sekitar 1-2 cm dalam diameter dan terbungkus oleh lubang berwarna hijau yang membesar. 2. Warna buah. Buah ciplukan mudah memiliki warna hijau, tetapi ketika matang, buahnya berubah menjadi kuning, oranye, atau merah tergantung pada varietasnya. 3. Daun berbentuk oval. Daun ciplukan berbentuk oval dengan bodi yang bergerigi, tersusun secara berlawanan di batangnya. 4. Batang dan daun berambut halus. Batang dan daun ciplukan biasanya berambut halus atau bentuk halus. 5. Bunga kecil berwarna kuning. Tanaman ciplukan menghasilkan kelompok. 6. Tinggi tanaman. Tinggi tanaman ciplukan bisa mencapai sekitar 30-100 cm. 7. Buah berisi biji. Biji yang terfokus dalam daging buah yang tersebut. Manfaat pohon ciplukan. 1. Buah yang kaya nutrisi. Buah ciplukan mengandung banyak nutrisi, termasuk vitamin C, vitamin A, dan mineral seperti besi dan fosfor. 2. Antioksidan. Ciplukan mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid dan karotenoid yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh dan melindungi sel-sel dari kerusakan. 3. Mengatasi radang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak ciplukan memiliki sifat anti radang yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. 4. Penyebab sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dalam ciplukan dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari infeksi. 5. Penggunaan dalam pengobatan tradisional. Di beberapa budaya, ciplukan digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk demam, gangguan pencernaan, dan gangguan saluran kemih. 6. Pemanfaatan dalam masakan. Buah ciplukan dapat dimakan segar atau digunakan dalam berbagai hidangan, seperti salad, jus, atau selai. Rasanya yang manis dan sedikit asam membuatnya menjadi tambahan yang enak dalam makanan. Penggunaan dalam herbalisme. Beberapa pengobatan herbal menggunakan bagian tanaman ciplukan, seperti daun, buah, atau akar, dalam persiapan obat tradisional untuk berbagai kondisi kesehatan. Meskipun memiliki manfaat yang bermanfaat, penting untuk diingat bahwa beberapa bagian dari tanaman ciplukan dapat beracun jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, konsultasikan dengan ahli herbal atau profesional kesehatan sebelum mengonsumsinya secara berlebihan atau menggunakan untuk pengobatan. Nah, jadi itulah mengenai cuplikan mengenai tumbuhan buah ciplukan. Maka setelah itu kami akan membacakan hasil diskusi kami. Social media a lot. It's actually fun for me, but I will still sometimes challenging. For my social media, I have to. Nah, pada bagian pertama adalah pembacaan mengenai pernyataan umum yang akan dibacakan oleh Kia. Baik, saya akan membacakan dari pernyataan umum. Buah ciplukan atau yang memiliki nama ilmiah fisik Provinia sebagai tanaman yang termasuk jenis buah yang unik karena ditutupi oleh lapisan seperti daun. Ciplukan juga merupakan tanaman liar. Tanaman ini dapat tumbuh pada dataran rendah hingga dataran tinggi. Nah, pada bagian kedua adalah mengenai deskripsi bagian. 1. Memiliki tinggi 0,1 sampai 1 meter. 2. Percabangan menggerabut. 3. Akar berserabut. 4. Batang pohon tidak terlalu besar. 5. Mempunyai buah yang berbentuk bulat dan kecil. 6. Memiliki bunga dan biji. Kecilnya, ciplukan definisi manfaat. Ciplukan juga bisa dikonsumsi untuk menurunkan demam atau panas, terutama pada anak-anak.
Buang timbukan juga harus melakukan tekanan darah tinggi. Caranya adalah meminum air rebusan, daun, buah dan akar selama 3 minggu berturut-turut. Ya. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaannya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah tanaman cipukan memiliki struktur pohon yang lengkap? Tanaman cipukan memiliki struktur yang lengkap, terdiri dari akar, batang, daun, dan buah. Kemudian, akar cipukan berupa akar serabut yang berawal dari akar tunggal, dan daun cipukan merupakan daun tunggal bertangkai dan berbentuk bulat oval. Bagaimana kelompok 2? Baik, terima kasih. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, penggunaan buah cipukan berdasarkan kajian manfaatnya sebagai apa saja sih? Baik, izinkan kami untuk mengambil waktu sebentar. Oke, jawabannya yang pertama dapat menyembuhkan penyakit jantung. Selain itu masih banyak lagi manfaat buah cipukan sebagai obat asma, kemudian mengobati penyakit kurap, menurunkan demam, menurunkan tekanan darah tinggi, membersihkan kencing kotor, mengobati kanker payudara, dan masih banyak lagi. Bagaimana kelompok 1? Baik, terima kasih. Untuk akhir presentasi kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aku. Ada ujian 2 kelompok 1. Silakan dipersiapkan. Kalau mau menanyakan juga silakan dikirimkan apa. Siapa yang bertanya? Kirim komentar. Iya. Ada ditanyakan? Nah, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Dan tapi sebelum itu kita lihat dulu video yaitu laporan hasil observasi tentang sampah atau fenomena yang ada di
Nah, baiklah, itu dia cuplikan video dari sejauh mana masalah sampah di Indonesia. Nah, berdasarkan struktur yang telah kami teliti, itu jadi pertama ada pernyataan umum yang akan saya bacakan, yaitu sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh alam maupun manusia. Sampah yang dihasilkan di Indonesia bahkan mencapai 11.330 ton per hari. Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Nah, di sini deskripsi bagian akan dibacakan oleh Salih. Pada Salih, silakan. Contoh sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Sementara itu sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan. Contoh sampah anorganik adalah seperti plastik, kayu, kaca, kaleng, dan sebagainya. Sampah anorganik ini dapat didaur ulang oleh industri untuk mengurangi jumlah sampah serta dijadikan sebagai peluang usaha. Deskripsi manfaat. Meskipun sampah di sekeliling kita ada beragam jenis dan jumlahnya, tetapi ternyata itu semua dapat dimanfaatkan untuk hal lain. Pemanfaatan sampah ini selain dapat digunakan sebagai kompos yang menumbuhkan tanaman, dapat juga digunakan sebagai kajian tanah hingga bahan utama yang disimpan dari serta Sampah merupakan sisa yang tidak diinginkan. Setelah suatu proses selesai, sampah dapat berasal dari sumber seperti alam, manusia, konsumsi, tenaga, nutris, dan pertambangan. Nah, itu dia struktur dari laporan hasil observasi kami. Nah, jika ada yang bertanya, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 yang menanyakan, nah, bagaimana sih cara mengelola sampah yang baik itu? Nah, untuk mengolah sampah yang baik, Anda bisa melakukan hal ini. Yang pertama, mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, memisahkan sampah organik dan anorganik, mendaur ulang sampah, menggunakan kembali sampah, membuat kompos dari sampah dapur, membuang limbah berbahaya serta bertanggung jawab dan memperbaiki barang rusak. Apakah bisa diterima? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa pengolahan sampah sangat penting? Sampah sangat penting. Oke, saya akan menjawab. Sampah adalah sisa buangan dari barang atau produk yang sudah
digunakan lagi. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah seperti pencemaran lingkungan, bau yang tidak sedap, berbagai penyakit dan perubahan iklim. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Singkat saja, kelompok 1 paham. Singkat saja, kelompok 1 paham. Ya, kita presentasikan kelompok 1, 2, 2, kemudian 3. Silakan. Ada yang mau ditampilkan? Ada juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina selaku moderator pada presentasi kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang observasi sapi. Kali ini saya tidak sendiri, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yulia. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf. Perkenalkan, nama saya Rahim Sada. Perkenalkan, nama saya Rehan. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kami akan menyampaikan materi tentang observasi sapi. Tapi sebelum itu kami akan menampilkan sebuah video. Buah bekas boleh pinjam rambutnya, Bu.
Jangan menggunakan otak dan sebagai sumber emisi dan penyebab berat badan. Lemak ini adalah makanan olahan yang terbuat dari daging sapi, buah susu, sosis, sate sapi, dan juga rendang. Selain daging sapi, susu sapi juga bisa dimanfaatkan untuk konsumsi. Ini adalah proses pemerahan susu sapi. Produk olahan terbuat dari susu sapi. Yang pertama pastinya adalah susu. Dia yogurt dan juga keju. Selain daging dan susu, ternyata kulit sapi juga bisa dimanfaatkan untuk hewan. Ada yang signifikan manfaat dari kulit sapi untuk apa? Kulit sapi dapat dimanfaatkan untuk membuat tas, handuk, jaket, yang rendang, dan lain sebagainya. Selain daging, susu, dan juga kulit, ternyata kotoran hewan sapi juga bisa dimanfaatkan teman-teman. Dan kotoran sapi bisa dijadikan pupuk yang disebut dengan pupuk kandang. Selanjutnya untuk jenis-jenis hewan sapi. Satu, sapi perah. Sapi perah adalah sapi yang dikembang biakan secara khusus karena kemampuannya adalah menghasilkan susu dengan jumlah besar. Dua, sapi potong. Sapi potong adalah jenis sapi yang digunakan untuk dimanfaatkan dagingnya. Tiga, sapi siamang. Empat, sapi Limusin. Lima, sapi Brahman. Enam, sapi Madura. Tujuh, sapi Osing. Baiklah, selanjutnya kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang observasi sapi. Baiklah, saya yang membacakan judul penilaian umum atau klasifikasi. Sapi adalah ternak hewan terpenting sebagai sumber daging, susu, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya. Deskripsi bagian. Sapi memakan tumbuhan dan disebut hewan herbivora. Ketika mereka makan, mereka melengkungkan lidah mereka di sekitar tanaman dan mengiris dengan bagian gigi bawah mereka. Deskripsi manfaat. Manfaat daging sapi dapat meningkatkan kekebalan tubuh, memperkuat fisik, menunjang perkembangan otak, sebagai sumber energi dan menambah berat badan. Selain daging sapi dimanfaatkan untuk dikonsumsi kulit sapi dan menjadi ikat pinggang. Kesimpulannya, sapi adalah hewan ternak terpenting sebagai sumber daging, susu, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Karena lebih baik bertanya sebelum selesai jalan. Bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Oke. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa kulit sapi termasuk bagian bermanfaat? Beri kami waktu untuk menjawab.
menjawab Ananda, karena kulit sapi bisa dibuat olahan makanan yang enak. Selain itu, kulit sapi juga bisa dijadikan gendang dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan diterima. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Pertanyaan dari kelompok 1 akan menanyakan, apa alasan kelompok kalian memberi observasi mengenai sapi? Baiklah, berikan lagi saya waktu untuk menjawab pertanyaan, karena kami ingin tahu mengapa banyak sekali masyarakat yang memelihara sapi. Ternyata selain harga jual sapi yang mahal, ternyata memiliki banyak sekali manfaatnya, dan dagingnya, susu sapi, kulit sapi, bahkan kotoran sapi yang bisa dijadikan pupuk. Apakah Anda diterima? Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasinya usai begitu cepat seperti hubungan kita yang singkat tapi tenaga begitu melekat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kalian melakukan diskusi dan presentasi, ketika itu juga ibu melakukan penilaian terhadap kalian. Siapa yang aktif dalam diskusi, siapa yang bertanya tadi ya, kasih nilai yang dari 3 kelompok itu kita sudah melakukan menganalisis tentang struktur dari laporan hasil observasi. Apa nak? Strukturnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, kedua, berisikan gambaran mengenai objek yang diamati. Ketiga, Deskripsi bagian. ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu merupakan bagian-bagian dari hasil observasi. Nah, yang keempat adalah deskripsi manfaat. Manfaat itu apa? Berisikan manfaat yang diamati. Dan terakhir apa? Bentuk atau kesimpulan. Ya, bentuk atau kesimpulan. Ada yang bertanya? Ada yang kurang paham tentang materi ini? Tidak? Ya. Sudah, Ibu anggap sudah paham semua ya. Berarti hari ini kita sudah mempelajari tentang struktur. Minggu lalu kita belajar tentang latihan, ciri-ciri dan apa? Ciri-ciri pengertian dan struktur. Apa yang bisa diamati kemarin? Tumbuhan. Fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, tadi kelompok 1 sudah mengobservasi tentang sampah. Berarti peristiwa alam dan peristiwa sosial. Kelompok 2 tentang Tumbuhan. Kelompok 3 tentang hewan sapi ya. Nah, Ibu ada sedikit ada post test atau akan melakukan post test ya. Keluarkan HP-nya, silakan keluarkan HP-nya. Ya. Oke, ya, kirim linknya. Ibu akan melakukan post. Ya, silakan. Sudah.
Iya. Zahra. Ini bisa diobservasi nih. Ya. Bisa diobservasinya. Indah. Ya. Udah. Nah. Udah. Nabila. Ada masuk lagi. Suci. Apa? Siapa lagi? Udah semua masuk. Ya, Bu. Nah, kita mulai. Kuis yang pertama. Silakan jawab. Ya, aman ada kondisi. Wah, 12 benar. Ya. Wah, Yusuf yang memimpin ya. Lanjut. Jangan terburu-buru. Ayo, siapa yang memimpin lagi? Ayo, satu yang salah siapa nih? Ayo, lihat. Siapa? Waduh, masih musuh. Nah, kita lanjut lagi. Bagus nih. Ayo, kita lihat ya. Siapa yang memimpin? Malu dia ini. Nah, salah nomor. Satu juga dikasih salah ya. Satu salah, siapa yang kira salah? Yo, Yusuf. Yusuf. Nah, cerah. Oh, Yusuf. Yusuf, Ayu, Nek. Kita. Akhirnya menentukan siapa yang juaranya. Dari game ini.
Siapa yang salah nih? Nah, kira-kira siapa yang salah? Aku tempat Terakhir, kita kan sudah belajar diskusi kita apa lagi? Udah. Kita melakukan tes breathing terlebih dahulu. Ya, tes breathing terakhir ya. Tes breathingnya adalah nyanyi, oke? Yang udah biasa kita lakukan sehari-hari ya. Tahu kan nyanyi tes breathingnya? Tahu kan? Tahu. Silakan berdiri. Kita sudah panjang, berpasukan, lakukan relax ya. Nyanyinya harus semangat, oke? Ya. Tahu nyanyinya? Satu, dua, tiga. Kalau buat bilang maaf, maaf. Kalau kau suka dengan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah, ucapkan terima kasih. Kalau kau mau hebat, ucapkan begini. Benar lagi. Satu, dua, tiga. Kalau kau buat salah bilang maaf, maaf. Kalau kau suka dengan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah, ucapkan terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapkan begini. Baiklah. Baiklah, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya. Dapat disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang digunakan untuk melaporkan suatu objek. Dengan mempelajari teks laporan hasil observasi, kita dapat mengetahui apa saja bagian-bagian dari tumbuhan yang kita amati, Bu. Dan siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya. Pada hari ini kita dapat tahu bahwasanya laporan observasi adalah teks yang berisi penjabaran ulang atau melakukan suatu berupa hasil dari pengamatan lain. Selain itu juga kita dapat bertanggung jawab mengerjakan sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Kita dapat menjelaskan dasar penyusunan kebijakan. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Laporan hasil observasi memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai objek yang diamati. Nah, mempelajari teks laporan hasil observasi dapat melatih kemampuan berpikir dalam membaca dan memahami informasi. Siapa lagi? Ada yang bisa? Berarti pelajaran kita hari ini adalah teks laporan observasi adalah hasil pengamatan seseorang terhadap apa yang diamatinya ya. Nah, berupa Tumbuhan, tumbuhan, hewan, fenomena ya, fenomena
Banyak ya? Banyak Bu. Banyak. Nah, berarti kelas ini sudah bisa mempelajari tentang teks laporan hasil Observasi. Ya, Ibu akan masukkan baiklah. Ibu ada kertas. Mau buat satu? Oh, Iya. Ibu ingin kalian menggambarkan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Tolong gambarkan. Silakan. Ya, gambarkan aja bagaimana ekspresi kalian belajar hari ini. Perasaan kalian belajar hari ini bagaimana? Ayo gambarkan sesuai hati kalian. Mana pembelajaran kita hari ini? Ayo, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Gambarkan secantik mungkin. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Silakan. Gambar yang cantik ya. Sudah? Sudah, nomor 1. Bagaimana perasaannya? Belajar hari ini, ayo. Very happy. Nomor 2. Sangat menyenangkan, mana gambarnya? Coba gambarnya. Oh, ini dia. Cinta Bu. Nah, baiklah. Minggu depan kita akan mempelajari tentang, ada tahu? Tolong dibaca tentang teks negosiasi, pengertiannya, tetap lagi ciri-cirinya, tujuannya. Nanti minggu depan baru Ibu tanya, oke? Oke Bu. Ya, apa? Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Sekali Alhamdulillah. Ya, untuk ketua kelas tolong pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa